dadam. Hai semua, hari ini kita akan lagi-lagi ngebahas foundation. Aku akan mulai dari skin preparation dulu. Ngomong-ngomong, ini aku akan langsung kasih serum dan pelembab. By the way, ini adalah barangnya yang akan kita bicarakan hari ini. Hello, why are you? Ini produk lokal. Again, I'm sorry kalau misalnya ada audiens yang non-Indonesian, nggak apa-apa, kalian nonton aja, siapa tahu ada ilmu yang kalian bisa serap di sini. Jadi, aku inget banget waktu ini awal-awal launching, aku ngeliat penampakan foundation ini di feeds-nya account YOU. Terus aku inget banget, aku tuh langsung kayak di benak aku langsung keinget sama MAC Studio Face and Body Foundation karena botolnya mirip. Terus aku ngeklik bagian katalog harganya, kan biasanya kalau di Instagram bisnis yang untuk online shop ada tuh ya yang harga produknya dicantumin, dan aku lihat harganya tuh 89.000 ya, 89.000. Aku bahkan double check setelah aku beli produk ini, dan iya beneran harga di Instagramnya tuh 89.000. Itu tuh kejadiannya kalau nggak salah sebelum aku beli Vocaloid bahkan, jadi kayak aku juga oh yaudahlah ntar aja, yang penting itu masuk wishlist aku. Ini kenapa sih hidungnya merah banget? Sampai sekitar 1,5 minggu yang lalu aku ngeliat Shopee, terus aku ngeliat toko yang lagi kayak bikin sale gitu ya, dan harganya tuh jadi 34.000. Like gimana ceritanya produk yang harganya 89.000 di diskon aku jadi 34.000? Ini nggak make sense banget buat aku. Tapi ya udah, aku beli tanpa aku kayak mikir panjang, aku beli. Nah terus begitu produknya datang, kalian harus lihat ya. Ini kayak mini banget, oh my god, ini kamu kecil banget. Ini mini banget. Ini kayak travel size-nya Face and Body. Terus aku lihat-lihat kan captionnya. Oh iya, ternyata memang 20 mili. Dari awal dia udah bilang ini tuh cuma 25 mili, 25. Jadi walaupun aku ngelihat sekilas ini 25 mili, tapi aku sama sekali tidak mengekspektasi kalau botolnya tuh akan sekecil ini. Karena seingat aku banyak kok produk lain yang berat bersihnya tuh 1 oz 30 gram, 30 mili atau gram sama aja gitu ya, 30 mili, dan itu tuh nggak kayak semini ini gitu. Ini Maybelline Fit Me Matte Poreless ini 30 mili, dan ini YOU yang 25. Walaupun memang ini kemasannya kayak beling gitu ya, ini kemasannya beling, dan mungkin emang belingnya tebal, jadi volumenya dalamnya tuh sebenarnya sedikit, jadi dibikin agak panjang ke atas. Aku ngerti, cuman maksudnya ini sangat gak menyangka aja gitu kalau misalnya yang datang ternyata mini banget kayak gini. Nah, waktu aku baru dapat barangnya, waktu baru datang ke rumah, aku langsung bersihin muka, aku langsung pakai moisturizer, terus aku langsung blend dengan jari, langsung kayak aku kayak coba ngetutupin imperfection aku ya. Dan itu langsung first impressionnya itu langsung kacau banget, karena aku langsung mikir ini full coverage di bagian mananya. Sayangnya aku nggak punya footage-nya sih ya, coba aku mungkin akan kasih lihat ke kalian. Misalnya aku nggak tahu sih mesti di mana. Misalnya di sini ya, ini kan banyak bekas jerawatnya. Jadi waktu aku usapin waktu itu, kan aku blend begini nih. Nah ini kan warnanya ada kelihatan warna ya. Waktu itu tuh foundationnya bener-bener kayak nggak ada coverage sama sekali, dan malah jadi kayak hasilnya bener-bener kayak warna kulit aku aja. Terus aku bingung dong, ini katanya full coverage, ini full coverage di mananya? Nah malah kalau misalnya kalian lihat ya hasilnya kayak gini. Jadi cuma ada sekilas warna, tapi dia tuh kayak nggak nutupin apa-apa di wajah aku. Terus aku mikir, apakah karena aku pakai moisturizer yang belum meresap ke kulit, makanya si foundation itu malah jadi kayak ngeblend dengan moisturizernya, terus jadi malah ke sheer out gitu ya. Jadi aku nyaris mau langsung pre-love ini saat itu juga, karena aku nggak tahu ini gimana caranya gue nge-review foundation yang hasilnya kayak gini. Tenang. Nah sampai malamnya aku tes dia di kertas, di oil comparison chart gitu ya seperti biasa, dan aku agak sedikit shock karena untuk sebuah foundation yang murah, kadar minyaknya tuh sedikit. Jadi aku ngerasa oke, maybe let's give it another try gitu ya. Jadi barusan makanya aku mau cek panjang lebar dulu. Aku benar-benar pengen nunggu si serum dan si skincare aku yang sebelumnya tuh langsung ngeset dulu ke kulit supaya ini nggak terlalu licin. Nah sekarang sih udah agak kering nih. Nah sekarang aku akan nunjukin ke kalian yang sebelah sini. Aku akan coba tutup pakai
concealer dulu, sedangkan yang sebelah sini yang banyak bekas jerawatnya aku akan langsung tutup pakai CYOU. Jadi biasanya aku pakai concealer yang pekat yang warnanya agak sedikit gelap untuk netralisir bintik-bintik bekas jerawat yang terlalu ketara. Ini aku pakainya The Same. Tapi kalau misalnya kalian mau yang versi murahnya dari lokal, kalian bisa pakai foundation cream. Biasanya bisa pakai Ines ya. Aku biasanya suka yang warna ini medium sama yang warna sama cream foundation dari Wardah yang shade nomor 3 yang beige. Actually, mari kita ganti dengan ini aja ya. Aku akan coba pakai yang Wardah. Nah, jadi ini tips juga kalau misalnya kalian ngedandanin mature skin untuk kulit-kulit orang tua yang banyak kerut halusnya, kan kita nggak bisa ya pakai foundation yang terlalu tebal, artinya nggak bisa di mixing dengan foundation cream, takutnya nanti kalau terlalu kering malah kayak retak di bagian kerut-kerut halusnya. Tapi biasanya muka-muka orang tua itu justru ada kayak flek-flek hitamnya. Nah, flek-flek hitamnya ini kalian bisa spot treatment dulu dengan foundation yang warnanya gelap untuk kayak netralisir si warna tuanya. Contohnya kalau ada aku nih, kan aku ada moles ya. Moles apa sih? Tai lalat. Oke. Jadi aku akan kayak spot dulu, ditutup dengan foundation yang warnanya gelap. Ntar aku akan timpa dengan foundation cairnya. Cuman memang ini sebenarnya nggak terlalu maksimal sih, karena menurut aku even sudah diginiin, nanti kan kita blend dengan spons tuh. Nah, si coverage yang udah ngeset sebenarnya bisa kayak keangkat lagi. Seperti biasa kita sebutkan claimsnya dulu ya. Dia tuh claimsnya matte, long wearing, meminimalisir appearance of pores, dan dia punya high cover untuk nge-cover imperfection. Biasanya kalau foundation full coverage, sesuai yang aku udah pernah sebutin di review Vocaloid, kalau kita menggunakan foundation yang full coverage, itu biasanya kita hanya memerlukan sedikit aja, karena saking dia nge-covernya, jadi even kayak cuma dikit-dikitin pun itu udah nge-cover. Masalahnya ini produk, ini adalah foundation terboros yang pernah aku pakai, karena aku setiap mau pakein foundation ke seluruh wajah aku literally harus pakai sekitar kayak, bentar. Boom, ini kayak 2 pump tapi ini kayak tebel banget, banyak banget. Lihat gak sih? Ini kayak banyak banget loh. Tuh, beda ya kalau misalnya pakai brush. Ya mungkin karena aku makainya langsung banyak, warnanya justru malah baru nongol dibandingkan tadi pas aku pakai jari. Untungnya buat aku ini adalah perfect match, like match made in heaven. Tapi sayangnya untuk orang-orang lain, aku ngerasa kayak shade range-nya dia masih terbatas banget. Untuk sekarang memang kelihatannya kayak full coverage, langsung kayak nge-netralisir bekas-bekas jerawat. Tapi biasanya kalau ntar aku udah blend pakai spons, baru ini kayak tetep timbul gitu loh bekas jerawatnya. Aku usahain bagaimana caranya untuk pas nge-tap foundation tuh nggak menggeser si cream concealer yang barusan aku taruh pertama. Jadi aku nggak terlalu kayak menekan, tapi aku lebih kayak nge-tap aja. By the way, aku sering banget dapat pertanyaan kalau aku pakai brush ini. Ini adalah dari Real Technique yang buffing brush, ini yang Core Collection. Sama yang sisa sedikit-sedikit di tangan nih aku akan ambil dan aku akan coba untuk gunakan sebagai concealer di bawah mata. Jadi walaupun ini di kamera kesannya kayak udah looks good, ini sebenarnya agak ketebelan karena again aku pakainya tadi agak terlalu banyak gitu supaya coverage itu rata dulu. Baru sekarang aku akan blend sisa-sisanya pakai spons. Aku usahain untuk nggak terlalu ngambil banyak produk, tapi cuma untuk kayak ngepres sisa-sisa yang kayak kelebihan. Oke sih,
even dengan aku kayak nutupin pakai concealer sebelumnya, mungkin karena si foundation ini tuh apa ya, terlalu lembab, dia malah jadi kayak ngangkat coverage yang udah aku set. Nah tapi kalau kita mengesampingkan kenyataan bahwa dia itu nggak full coverage karena claims itu doang yang salah, menurut aku ini oke sih untuk foundation yang aku dapatkan dengan harga murah 34.000. Untuk hari-hari ini tuh cukup banget karena kalian bisa lihat ya, ini langsung kayak nge-even out skin tone aku. Dan walaupun dia ada sedikit kayak shine, tapi sedikit aja. Ini bener-bener kayak tipe foundation yang memang cocok untuk orang-orang yang mencari finish kayak soft matte. Karena kalian lihat deh, ini nggak terlalu banyak kilap. Beda kalau misalnya aku pakai Focalure ya di terakhir kali itu aku ngerasa kayak muka aku tuh pantulan minyaknya banyak banget. Kalau yang ini tuh nggak terlalu ketara kalau ada pantulan minyaknya. Ini kalau diraba, ini tuh nggak basah. Agak sedikit lengket, tapi nggak basah kayak normalnya kalau kita pakai foundation terus berasa kayak ada licin-licin lengket gitu ya. Ini bener-bener kayak udah setengah kering. I wish kalian bisa masukin tangan kalian lewat kamera terus kayak nyentuh muka aku, karena ini bener-bener berasanya kayak setengah kering. Oh my god, aku nggak ngerti ya kenapa dia bisa ngeset ke kulit tuh kayak beautifully. Jadi itu adalah first impression aku ketika aku udah blend dengan brush, bukan dengan jari lagi. Paling sekarang aku akan tambahin lagi concealer kayak di area yang visible bekas jerawatnya. Oke, sekarang aku akan pakai concealer dulu karena kemarin juga waktu yang Focalure aku tetap pakai concealer ya. Kalau concealer aku selalu pakai warna yang agak-agak ke kuning tua atau enggak ke arah salmon undertone. Terakhir aku pakai Maybelline, ini sih yang shade 30 ya, yang biasa aku suka pakai. Kalau sekarang aku mau pakai dari Mineral Botanica. Ini yang shade-nya coklat, tapi kalau nggak salah ini nomor 3 deh. Jadi warnanya juga agak kayak ke kuning kecoklatan. Sekarang aku mau set dulu dengan bedak tabur, baru habis itu kayak mungkin set dengan bedak padat. Oke, jadi sambil aku ngeset, aku juga mau ngomongin kayak pengalaman aku. Jadi selama seminggu terakhir itu hampir setiap hari aku pakai foundation hanya untuk ngetes hasilnya si YOU ini kalau seharian ya. Jujur untuk sebuah foundation liquid yang aku pakai sendiri gitu ya, maksudnya nggak dicampur dengan foundation lain, aku jujur suka sih dengan finishnya dia seharian, karena dia itu yang aku suka adalah dia itu nggak settle di pori-pori aku. Biasanya kan kalau misalnya aku pakai foundation yang salah nih ya, yang entah terlalu berminyak atau terlalu kering sekalian, itu suka kayak duduk di pori-pori aku. Nih pori-pori aku bagian pipi itu kan biasanya penampakannya paling jelas, paling gede. Nah kalau misalnya foundation yang salah mixingannya atau salah konsistensinya buat aku, biasanya aku insecure banget untuk berdiri di bawah matahari. Makanya aku selalu mixing foundation aku. Terus nggak seperti Focalure. Kalau Focalure kan aku bilang itu dalam 2 jam aku langsung kelihatan kayak kilap minyak lagi ya. Kalau yang YOU ini jujur agak lama sih untuk dia bikin kilap minyak yang harus kayak di bloating lagi. I would say sekitar 4 jam mungkin, 4 jam sampai 4,5 jam ya. Bahkan aku waktu pas terakhir aku pakai ini adalah aku jalan sama Nana pakai baju ini juga. Aku jalan sama Nana hari Minggu, jadi aku dandan dari jam 10 pagi, jam 11 sudah ready. Aku ke cafe sama Nana itu sampai jam 6:30 apa ya. Jadi aku masih merhatiin wajah aku tuh sampai 6:30 malam. Itu sih aku ngerasa complexion aku masih oke. Jadi kontur aku nggak geser, blush aku nggak geser, terus kayak crack-crack halus tuh nggak kebentuk gitu ya. Paling cuma minyak aja, minyak yang cuma cukup aku blotting hanya dengan jari, kayak aku kayak blend sedikit minyaknya supaya nggak terlalu basah, atau aku kayak ambil tisu terus kayak di press sedikit. Aku bahkan nggak perlu pakai bedak lagi, dan aku ngerasa itu sangat kayak wow sekali, mengingat dia hanya foundation murah yang harganya 34.000. Nah ini aku baru saya pakai bedak tabur, tapi kalian udah bisa lihat ya, ini tuh kayak completely matte. Ini nggak kayak Focalure yang ada sedikit kayak satin finishnya. No, it is completely matte foundation. So I like it. Okay, I like it.
Oke, kita sudah selesai. Sekarang kita akan lihat dulu di bawah sinar matahari dan aku akan set dengan face mist untuk melihat lagi di bawah sinar matahari. Ya. Jadi untuk pigmentasinya karena udah ketolong sama bedak juga memang udah cukup. Kalau yang kayak ini kan tekstur yang menonjol ya, jadi memang dia nggak akan ke-cover dengan sempurna. Oke. Ini aku dapat glow dari blush on-nya. Nah, tapi untuk sisanya nggak terlalu kayak kelihatan banyak minyak yang mulai nongol-nongol gitu loh, nggak kayak Vocaloid yang kemarin. Sekarang kita akan set dulu. Oke, sekarang aku akan set dengan face mist. Oh my god, ini turunin dikit, oke. Nah, jadi kalau misalnya dengan face mist aku bisa bikin kayak healthy glow tanpa harus merusak complexion aku jadi kayak terlalu meleleh. And this is the final look. Oke guys, ini check in sedikit karena aku nggak bisa check in lagi nanti. Sekarang jam 3:30. Aku tadi selesai jam berapa sih? Aku lupa. Yang jelas, this is how it looks. Ini pakai cahaya matahari ngomong-ngomong. Dan kalian bisa lihat ya kalau di sini itu kilapnya kayak nggak terlalu melebar-lebar sampai ke bagian sisi hidung gitu ya. Kalau ini yang tadi aku bilang glowing tuh karena disebabkan ada shimmer dari blush on-nya. Tapi kalau kayak di dagunya sama di dahi aku nggak terlalu kelihatan kayak ada shine-nya. So yeah. Oke, so final conclusion-nya, jatuh foundation-nya guys. Aku nggak tahu ya, kalian nilai aja sendiri. Kalian mau anggap foundation ini tuh worth to buy atau enggak. So far aku menyukai foundation ini untuk sehari-hari. Dari harga aku cocok, dari warna aku cocok. Claims-nya yang bilang dia flawless matte betul karena dia nggak bikin flaky matte gitu ya, yang kayak misah-misah di Smile Lens gitu. Dia matte tapi dia ngeblend dengan sempurna. Kadar minyaknya di dalam foundation juga sedikit, nggak terlalu banyak. Hanya poin dimana dia nge-claim bahwa dia punya high cover formula aja yang menurut aku nggak terlalu menjawab lah menurut aku. Tapi ya itu kan preferensi masing-masing orang. So yeah, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next one. Goodbye.